Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, adik-adik kami di rumah, pemirsa Soro TV dan pendengar Radio Day yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama Kak Ridho kita melanjutkan pelajaran tahsinul Quran kita. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan di surah An-Nas ya, di surah An-Nas. Maka daripada itu adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang di rumah ya bersama Ummi dan Abinya, mari kita bersama Kak Ridho persiapkan dirinya terlebih dahulu sebagaimana yang telah kita jelaskan pekan yang lalu, bagaimana adab kita ketika akan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kita persiapkan diri kita berwudu terlebih dahulu, kemudian mengambil mushaf ya, kemudian silakan buka di surah An-Nas ya, di surah An-Nas bagian terakhir di mushaf Al-Qur'an kita. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, Ustaz Ridho ingin menyampaikan terlebih dahulu kisah teladan dari Rasulullah bersama para sahabatnya, yang mana di akhir nanti ya setelah kita interaktif juga akan ada pertanyaan ya, siapa yang bisa menjawab insyaallah akan diberikan hadiah ya, akan diberikan berupa buah tangan ya dari Soro TV. Maka adik-adik kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, silakan persiapkan dirinya di hadapan televisinya. Kita akan mulai. Namun sebelum mulai, Kak Ridho akan menyampaikan sebuah kisah. Adik-adik suka mendengarkan kisah? Suka atau tidak? Masya Allah, semuanya suka mendengarkan kisah. Dulu Kak Ridho ketika masih kecil senantiasa dibacakan kisah oleh Abi dan Umi. Ya, tentunya adik-adik juga senang mendengarkan kisah. Namun bukan kisah-kisah lucu atau kisah dongeng, tetapi ini adalah kisah yang sebenarnya terjadi pada zaman dahulu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini kita akan mengisahkan tentang kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelari dengan As-Siddiq. Siapakah itu? Ada yang tahu adik-adik? Masya Allah, semuanya tahu ya, bahwasanya As-Siddiq itu adalah gelar untuk sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, karena akan mengambil kisah-kisah, potongan-potongan kisah beliau melalui beberapa keutamaan dari sahabat yang mulia ini. Beberapa keutamaan dari sahabat yang mulia ini, yaitunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, pertama adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ini kalau bisa dicatat ya. Dicatat dengan baik, nanti di akhir Kak Ridho akan berikan pertanyaan. Ya, siapa yang bisa menjawab ya, kemudian dapat tersambung dengan telepon Soro TV, insyaallah akan diberikan ya hadiahnya. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Dijamin masuk dalam surga. Adik-adik mau enggak masuk surga? Kalau seandainya adik-adik dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga, apakah adik-adik senang? Tentunya sangat senang sekali. Ya.
Kalau seandainya ada orang yang mau menjamin kebahagiaan kita hidup di dunia ini sajalah. Ya, ada yang menjamin bagi kita, kamu hidup di dunia ini, saya akan kasih rumah yang bagus, mobil yang bagus, kemudian dikasih makanan yang sangat enak. Ya, jangan bayangin makanan ya, karena kita lagi puasa. Ya, ada orang yang menjamin kita seperti itu. Tentu kita akan sangat bahagia sekali. Karena kita nggak mikir lagi di mana kita tinggal, apa yang akan kita makan, mau kemana kita bisa pergi, mau keliling dunia pun bisa, karena sudah ada yang menjaminnya. Itu baru kehidupan dunia. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik tahu tidak bagaimana keutamaan surga itu? Apakah sama dengan kehidupan dunia? Tidak, sangat jauh sekali. Yang paling bahagia hidup di dunia ini itu tidak secuilnya saja dari kehidupan di surga kelak. Ya, karena kehidupan di surga itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah mengatakan a'dadtu li'ibadiyas salihin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku, kata Allah, telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang beramal kebaikan semasa hidup dunia. Ya, untuk hamba-hambaku yang saleh dan salehah. Ya, apa yang Allah persiapkan? Malam ainun ra'at. Mala ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau seandainya adik-adik pernah melihat sesuatu pemandangan yang sangat indah, maka surga jauh lebih baik, jauh lebih indah dari sesuatu yang indah yang pernah kita lihat di muka bumi ini. Wala udhunun sami'at, sesuatu kebaikan atau sesuatu kesenangan yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Mungkin kita pernah mendengar ada seseorang yang sangat bahagia, dia hidupnya itu sangat mewah, maka apa yang ada di surga jauh lebih baik daripada itu. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan kenikmatan di surga itu sesuatu yang tidak pernah terbesitkan dalam hati manusia. Coba adik-adik, ya, Kak Ridho ajak tuh berkhayal. Coba berkhayal tentang kehidupan yang sangat mewah, sangat hebat. Ya, semuanya ada. Kita hidup di istana. Maka ketahuilah adik-adik sekalian, kehidupan di surga itu jauh lebih baik dari apa yang kita khayalkan tersebut. Ya, sepandai-pandainya kita berkhayal, kehidupan akhirat, kehidupan di surga itu jauh lebih baik daripada yang kita khayalkan tersebut. Maka adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dijamin oleh Rasulullah SAW itu masuk surga. Tentunya Rasulullah berbicara adalah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu masuk ke dalam surga. Suatu hari Rasulullah SAW berada di sebuah tempat. Kemudian pagar dari tempat tadi itu dijaga oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah berada di tempat tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dari luar. Kemudian minta izin, boleh masuk katanya. Maka Abu Musa yang ketika itu menjaga pintu bertanya, "Man? Siapa? Siapa di luar?" Maka orang ini menjawab, "Abu Bakar," katanya. Nah,
Yang di luar tadi adalah Abu Bakar. Maka Abu Musa al-Asy'ari bergegas mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, di luar ada Abu Bakar yang ingin masuk menemuimu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idzan lahu, berikan izin kepadanya untuk masuk. Wabasyirhu bil jannah. Allahu Akbar. Dan berikan kabar gembira kepada Abu Bakar tadi bahwasanya kelak dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kehidupan yang selama-lamanya. Adapun kehidupan dunia ini sementara, adik-adik. Ya, umur kita berapa? Ada yang tahu? Tentu tidak ada yang tahu berapa umurnya hidup di dunia ini. Akan tetapi Rasulullah SAW beliau mengatakan kebanyakan umur umat Rasulullah itu 60 tahun sampai 70 tahun saja. Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka umatku yang melampaui umur 70 tahun tadi. Sedikit sekali. Makanya adik-adik di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya kakek, punya nenek yang sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, maka sayangi mereka. Karena tidak lama lagi mereka akan meninggalkan kita. Kita juga akan menyusul. Ya, tetapi mereka yang sudah berumur 60, 70 tahun, bahkan ada yang sudah 80 tahun, maka berbaktilah kepada mereka. Sayangi mereka karena tidak lama lagi mereka akan meninggalkan kita. Adik-adik sekalian yang punya ummi, punya abi yang sudah berumur 50 tahun atau sampai 60 tahun, maka sayangi mereka. Ya, karena kita tidak tahu sesaat lagi mereka akan meninggalkan kita. Ya, bagi adik-adik yang masih memiliki ummi dan abi di rumah, maka sayangilah mereka karena keduanya itu, ummi dan abi kita, adalah dua pahlawan dalam kehidupan kita. Ya, ummi kita melahirkan kita itu bertaruh nyawa. Abi kita untuk menghidupi kita di bawah terik matahari. Ya, bercucuran keringat untuk apa? Untuk menghidupkan kita, untuk memberikan kita makan, untuk memberikan nafkah, memberikan baju baru kepada kita. Subhanallah. Abu Bakar di antara sahabat Nabi SAW yang sangat berbakti kepada ayah dan ibunya. Dikatakan bahwasanya Abu Bakar ini punya ayah Abu Kuhafa yang dia itu sudah tua renta, namun belum lagi mau masuk Islam. Ayah Abu Bakar belum masuk Islam lagi. Tetapi Abu Bakar senantiasa berbuat baik kepada ayahnya ini, senantiasa mencintai ayahnya ini sampai ayahnya mau menerima Islam. Maka subhanallah, Abu Bakar adalah contoh bagi kita agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah atau keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah di antara sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, bahwasanya beliau adalah termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam ini. Ya, siapa yang tahu ayat tentang keutamaan orang-orang yang masuk Islam di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mencintai mereka. Ya, ada yang tahu ayatnya? Masya Allah, ada ya? Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Abu Bakar termasuk ke dalam ayat ini. Allah mengatakan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka, walladzina taba'uhum bi ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ya, penghulu dari as-sabiqunal awwalun di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah telah ridha kepada mereka. Dan bahkan a'adda lahum jannah, Allah telah berjanji kepada mereka untuk masukkan mereka masuk ke dalam surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka pun kekal di dalam surga tersebut. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Subhanallah. Ini diantara ya keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah berdakwah kepada Abu Bakar, Abu Bakar langsung percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat yang lainnya memilih untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu bertengkar dengan sahabat Nabi yang lainnya. Ada sedikit pertikaian di antara mereka. Maka diketahui dan diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung marah kepada sahabat yang tadi bertikai dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah membelah sahabatnya ini. Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian berimpak dengan satu gunung emas, kata Rasulullah ya kepada sahabat yang bertikai dengan Abu Bakar ini, lalu sahabatku berimpak dengan makanan hanya ya satu genggam atau setengahnya saja, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik lagi impak dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar tadi. Kalau seandainya kita berimpak dengan satu gunung emas, kemudian Abu Bakar hanya berimpak dengan setengah genggam dari tangannya dari bahan makanan, maka pahalanya lebih baik atau pahalanya lebih tinggi pahalanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dari pahala kita. Kenapa? Karena keimanan Abu Bakar itu sangat tinggi sekali. Karena besarnya pahala seseorang tergantung dari apa yang ada dalam dadanya. Ya, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sahabat ini yang bertikai ini juga seorang sahabat. Ya, perbandingan sahabat dengan sahabat juga begitu perbandingannya. Apalagi kita bukan sahabat Nabi, jangan pernah kita mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kebaikan mereka itu sangat besar sekali. Kemudian terakhir ya, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Sedangkan sahabat-sahabat yang lainnya sudah pergi. Ketika itu sebelumnya sudah pergi. Ya. Ketika Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat yang lainnya ini pergi, Abu Bakar juga ingin ikut bersama mereka. Maka Rasulullah SAW melarang, jangan dulu. Engkau di sini dulu. Ya, maka datanglah suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Bakar. Ya, bayangkan sekian banyak sahabat Nabi yang lain, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih siapa? Memilih Abu Bakar. Memilih Abu Bakar untuk hijrah bersama beliau. Untuk hijrah bersama beliau. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah dari hijrahnya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mereka bersembunyi di gua. Ya, di gua, maka Abu Bakar khawatir karena orang kafir Quraisy sudah berada di atas gua tersebut. Kalau seandainya mereka melihat ke bawah, maka mereka akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan melihat Rasulullah dan Abu Bakar dalam tersebut. Ya, maka Allah menceritakan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika ya, jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menolong Muhammad, maka sungguhnya Allah yang akan menolongnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengeluarkan Rasulullah atau mengusir Rasulullah dari kota Mekah, sedang dia adalah satu di antara dua orang yang berada di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Abu Bakar bercerita kepada Rasul, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, tentu mereka akan melihat kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya la tahzan, jangan engkau takut wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah 4 ya dari kisah yang Abu Bakar dan keutamaan yang kita sampaikan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kali itu tambahlah satu lagi ya. Satu lagi menjadi 5 dari keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah-kisah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat yang lainnya, ayyun nasi ahabbu ilaika, ya Rasulullah, siapa di antara manusia yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, qal Aisyah, ya, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Maka sahabat ini bertanya, minar rijal, maksud aku bukan dari perempuan tetapi dari laki-laki. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, abuha, yang paling aku cintai dari laki-laki adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah, ya, begitu luar biasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tadi kisah dari Abu Bakar dan keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Semoga kita termotivasi untuk mengikuti jejak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik, adik-adik sekalian pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pelajaran tahsin kita. Kita akan membaca surah An-Nas, surah An-Nas ya. Bagian paling belakang dari mushaf Al-Qur'annya. Silakan dibuka surah An-Nas. Baik, adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita membaca ta'awudz terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada kita dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Silakan buka mushafnya surah An-Nas. Ya, kita akan jelaskan ya sedikit ya, sekilas tentang tajwid atau cara membaca di surah An-Nas ya. Sekilas saja, nanti setelah ini kita akan pergilirkan adik-adik untuk membacanya ya.
silakan nanti dihubungi di 0811 669 3338. Ya, ayat pertama di surah An-Nas, coba perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama huruf qaf, ya. Huruf qaf itu huruf termasuk huruf tebal. Ya, tempat keluarnya itu adalah di al-lisan, tapi di pangkal lisan kita. Qa, ya. Qa, qu, qi, qul, ya. Qul. Kemudian huruf lam itu ringan di al-lisan juga, ya. Qul, ya, jangan qul. Qul. Huruf qafnya huruf tebal, sedangkan huruf lam itu huruf tipis, ya. Ya, kemudian a'udzu. Ya, ini sudah kita pelajari di surah atau di bacaan ta'awudz, ya. Bedakan antara hamzah dengan ain. A, qul a'udzu. Kemudian huruf zal. Huruf zal itu tempat keluarnya di ujung lidah kita. Za, ya. Kemudian huruf ba, biro, ba sudah di asyafatan, ro di sana ditebalkan karena berharokat fathah. Birob bin nas, bin nas ini harus didengungkan. Nun ketika tasydid, ya. Nun ketika tasydid itu didengungkan, kemudian ditekan, kemudian dijelaskan, kemudian ditahan selama 2 harokat, ya. Birabbin nas, ya. Birabbin nas. Nah, di sana boleh dipanjangkan 2, boleh 4, bahkan boleh sampai 6 harokat. Ini namanya mad arid lis sukun, ya. Kemudian ayat ke-2, ya. Ayat ke-2. Malikin nas. Mim di sana tidak boleh dipanjangkan. Berbeda dengan mim atau kata malik yang berada di surah Al-Fatihah, itu boleh dipanjangkan. Sedangkan malikin nas itu mimnya tidak panjang, seperti ada yang baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, itu salah. Tapi mimnya tidak panjang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya. Kemudian huruf sin, ya. Huruf sin jangan berubah menjadi huruf shin atau huruf sa, ya, atau huruf shad, ya. Jangan sampai berubah. Kemudian ilahin, huruf hamzah, ila jangan sampai tapi i. Ilahin, huruf ha itu di pangkal tenggorokan kita, huruf ha, hi, hu. Ilahin nas. Nah, kemudian huruf ayat ke-4, misya, huruf nun sukun, ya, mati sakinah bertemu dengan huruf shin, ya, huruf shin, maka didengungkan dan disamarkan, tambah lagi ditipiskan karena huruf shin itu huruf tipis, ya. Misya, misya. Kemudian huruf ro di sana dibaca tipis karena huruf ro di sana berharokat bawah. Setiap huruf ro ketika berharokat bawah atau berbaris bawah maka ditipiskan. Min syarri, 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 bukan syarri, la. Syarri, min syarri. Kemudian waswasi, wanya panjang 2 harokat. Khannas, huruf kha termasuk huruf isti'la, huruf tebal, tempat keluarnya itu adalah di tenggorokan kita yang paling atas, sama dengan huruf gha, ya. Huruf gha di al-halq, kha, ya, kha, ya, seperti orang yang ingin mengeluarkan dahak, ya, tapi jangan sampai keluar dahaknya, adik-adik, ya. Kha,
khi, khu, ya. Khannas, jangan sampai berubah menjadi huruf ghannas. Nah, tapi khannas. Nah, ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudu. Si, su. Ya, huruf shad itu tempat keluarnya juga di al-lisan. Ya, tempat keluarnya dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi. Ya, sudurin nas, dunya dipanjangkan 2 harokat karena di sana adalah ya ada waw mad ya, dan sebelumnya berharokat dhammah. Sudurin nas, nya juga dibaca tipis. Ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca bersama surah An-Nas, kemudian kita akan pergilirkan untuk membacanya. Siap-siap ya. Ya, nanti menelpon ke nomor 0811669338. Silakan ikuti, istami'u jayyidan waraddidu, dengarkan dengan baik, kemudian ulangi kembali apa yang Kak Ridho baca. Ya, mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, semangat semuanya adik-adik di rumah ya membaca. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, nah, selanjutnya kita akan, ya Masya Allah, langsung ada yang nelpon ya. Barakallahu fikum. Jika mohon disebutkan ya nama dan tempat tinggalnya di mana. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Ya, sayang sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Hakim. Hakim. Hakim, Masya Allah. Hakim di mana, Hakim? Di Palai. Di Pekanbaru. Pekanbaru, Masya Allah. Di PKU ya. Barakallahu fiik. Ya, silakan Hakim baca surah An-Nas ya. Baca dengan bacaan yang terbaik. Tafadhal, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Naam. Rabbin nas. Ulangi. Ila malikin. Malikin nas. Iya, bagus. Ilahin nas. Iya, Masya Allah. Min syarril waswasil khannas. Iya, ulangi lagi nak. Coba ulangi sekali lagi. Ayat keempat. Min syarr. Min syarril waswasil khannas. Ya, coba ulangi lagi nak ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Iya, bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Hakim sudah sekolah? Udah. Kelas berapa nak? Satu. Kelas berapa Hakim? Satu. Kelas 1, Masya Allah. Sudah ada hafal Qur'annya? Udah. Sudah berapa surat? Atau sudah berapa juz? 2. 2 juz. Iya. Masya Allah. Mau dites hafalannya? Lupa. Hah? Mau Kak Ridho tes hafalannya? Kalau bisa menjawab dapat hadiah. Mau dites hafalannya? Mau. Nah, juz berapa hafalannya nak? 29. 29 juz 30 ya. Ya. Lanjutkan ya, bacaan Kak Ridho ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Wa ilaihi nusyur. Naam. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Terus Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tu'marun. Qalilam ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Masya Allah, jazakallahu khairan ya. Ya, selamat ya Dek Hakim, insya Allah nanti dapat hadiah ya. Ya. Iya, Masya Allah, semangat ya. Ya. Iya, murojaah terus hafalannya nak. Ya. Iya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah ya. Hakim yang berada di Pekanbaru baru kelas 1 sudah hafal 2 juz, Masya Allah. Oh ya, lupa tadi, nanti mohon di WA kan alamat Hakim ya ke nomor 08 ya 11 669 3332, nanti di WA kan alamatnya. Baik, penelpon berikutnya yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Imam Zega Pekanbaru. Dengan siapa nak? Imam Zega di Pekanbaru. Imam Zega. Imam Rega. Hmm. Iya, Masya Allah. Imam udah sekolah?
Sudah. Kelas berapa Imam? Kelas 6. Kelas 6 ya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Dan berapa juz hafalannya? 1. Nah, 1 juz ya. Sebelum ya, silakan baca surah An-Nas dengan bacaan yang terbaik ya. Silakan Imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Iya, bagus. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Iya, bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya, Masya Allah. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah. Bacaannya sangat bagus sekali Imam Rega ya. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Imam. Semoga kelak menjadi imam ya. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Namun coba perhatikan adik-adik di ayat keempat itu, min syarril, ro itu langsung ditipiskan karena dia berharokat bawah di sana. Jadi dibaca min syarril, syarril. Nah, baik. Nah, penelpon berikutnya. Ya, kita terima penelpon yang berikutnya. Ya, penelpon yang ketiga ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ya. Dengan adik siapa di mana? Dengan Zulkifli Ustaz. Wah, Zulkifli, Masya Allah. Zulkifli lagi ya. Ya, hadiahnya belum dikirimkan ini. Ya, Insya Allah nanti kalau sudah ada berapa orang yang dapat hadiah, itu baru kita kirimkan. Menunggu Zulkifli ya. Ya, silakan Zulkifli baca surah An-Nas. Zulkifli yang ada di Rantau Prapat. Iya, betul ya. Iya, Masya Allah. Gimana kabarnya nak? Sehat? Ya, Ustaz. Iya, di rumah terus ya, jangan keluyuran keluar. Ya, Ustaz. Iya, murojaah hafalannya. Silakan baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya, bagus. Alladzi tuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Zulkifli udah berapa juz hafalannya nak? 5 juz ya. Juz berapa saja? Juz 1 sampai
Ya, kurang jelas suaranya nak. Coba didekatkan lagi gagang teleponnya. Juz berapa saja yang sudah hafal? Juz 1 sampai juz 5 Ustaz. Juz 1 sampai juz 5. Berarti dari awal ya menghafalnya. Iya Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya, coba baca sedikit di juz 3. Ya, berapa baris yang bisa dibaca? Awal surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ya, Masya Allah. Min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Allahu 'azizun dzul intiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan, Zulkifli. Ya, terima kasih banyak ya. Udah kelas berapa sekarang? 5 juz Ustaz. Itu kelas berapa? Oh, kelas 1 SMP Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Terus menghafal ya. Jaga hafalannya ya. Jazakallahu khairan ya. Ya Ustaz. Naam. Ahsanta. Ya, Masya Allah. Ya, bacaan dari anak kita tadi, adik kita Zulkifli yang berada di Rantau Perapat. Ya, jazakallahu khairan dan jazakumullahu khairan kepada siapa saja yang telah mendidik anak kita ini sehingga memiliki bacaan yang Masya Allah bagus dan sudah menghafal ya. Baik, pada penelpon berikutnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, dengan siapa? Ojil Ustaz. Dengan siapa? Ulangi. Ojil. Oh, Ojil. Ogil. Ya. Iya, Ogil di mana? Di Paralawe Ustaz. Oh, di Paralawe ya. Paralawe itu di mana itu ya? Di daerah mana itu? Dekat Pengambilan. Nama besarnya nak? Kotanya apa? Nggak tahu. Kota Padang ya? Ya. Oh ya, Kota Padang ya. Ya, jazakallahu khairan ya dari Kota Padang. Nama kecilnya tadi Paralawe ya, adik kita. Ogil udah sekolah? Udah Ustaz. Kelas berapa? 4. Kelas 4 ya. Baik, silakan baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan baca. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas, Ya. malikin nas, ilahin
Ya. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Coba ayat terakhir nak ulangi, ditahan lagi ketika mendenggungkan. Minal jinnati wan nas. Nah, ya. Masya Allah. Ogil udah berapa juz hafalannya nak? 1,5. Alhamdulillah ya. Tambah terus ya, selama bulan Ramadan ini bisa banyak menghafal dan membaca Al-Quran. Ya. Terima kasih Ogil. Jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Ogil yang berada di Tapadang yang sudah menghafal 1,5 juz ya. 1,5 juz itu Masya Allah, itu lebih baik ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Baik, telepon berikutnya, telepon yang kelima. Ya. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Muhammad Azhar Zarif. Lambat-lambat bacanya nak namanya. Muhammad. Azhar Zarif. Iya, silakan. Muhammad di mana? Dari Lintau. Lintau, Masya Allah. Muhammad udah sekolah? Sudah. Kelas berapa nak? Kelas 2. Kelas 2, Masya Allah. Udah berapa juz hafalannya? 30. 30 juz? 1 juz. Iya, Masya Allah. Juz 30 ya. Alhamdulillah. Ya, silakan baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lambat-lambat nak, lambat-lambat nak. Lambat-lambat bacanya. Syarril waswasil khannas. Iya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah. Lancar bacaannya ya, hafalannya. Ya, cuman kalau baca Al-Quran itu Muhammad harus lambat-lambat lagi ya. Lambat-lambat lagi bacaannya. Ha. Coba ulangi lagi nak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah gitu ya, coba lambat bacanya nak. Coba ulangi lagi. Ya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Coba Muhammad. Iya, Masya Allah ya. Coba ulangi satu ayat saja, ayat kedua. Coba ikuti Kak Ridho ya. Malikin nas, mimnya tidak boleh panjang. Coba ulangi nak. Malikin nas. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ahsanta. Barakallahu fiik ya.
Muhammad yang berada di Lintau ya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Penelpon berikutnya. Ya, Masya Allah, adik-adik kita Masya Allah bacaannya lancar-lancar ya. Ya, cuman harus diperhatikan juga panjang pendeknya. Seperti di ayat kedua tadi, huruf mimnya itu tidak boleh panjang. Malikin nas ya. Kemudian harus bacanya perlahan. Baik, kita angkat penelpon berikutnya yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Muhammad Nizam Rashid. Dengan Di Balikpapan. Balikpapan, Masya Allah. Ulangi lagi nak namanya lambat-lambat ya. Muhammad Nizam Rashid. Muhammad Nizam Ar-Rahim. Ya, silakan Muhammad Nizam. Baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua dulu nak. Malikin nas. Malikin nas. Ya, bagus. Ilahin nas. Ya, bagus. Ya syarrul waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah, jazakallahu khairan ya. Ya, cuman bacaannya harus lambat-lambat lagi ya. Muhammad Nizam udah berapa juz hafalannya? 1 juz. 1 juz ya, alhamdulillah ya. Tambah terus ya. Nah, Iya, baik ya, jazakallahu khairan Muhammad Nizam yang ada di Balikpapan. Ya, jauh ya, Masya Allah. Balikpapan itu di mana ya? Ada adik yang tahu Balikpapan itu di mana? Ya, tempatnya mungkin sangat jauh sekali ya. Tentunya bukan di Pulau Jawa, apalagi di Pulau Sumatera, tetapi di mana? Nah, tentu Muhammad Nizam yang lebih tahu ya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Sudah masuk? Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? dengan Hilmi Ustaz. Dengan Hilmi. Iya, Hilmi di mana? di Pekanbaru. Hilmi di Pekanbaru, Masya Allah. Hilmi udah kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya. Udah berapa juz hafalannya? 2. 2 juz ya. Iya, Ustaz. Iya, baik ya, baik. Silakan baca surah An-Nas ya. Baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah, bacaannya bagus ya. Barakallahu fiik. Juz berapa saja yang sudah hafal, Dek Hilmi? Apa?
Juz berapa saja yang sudah hafal? Juz 29, juz 30. Ya, boleh dites hafalannya? Boleh, Ustaz. Boleh? Boleh. Ah ya, dilanjutkan ya. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. ومكروا مكرا كبارا Ya. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا وقد أضلوا كثيرا وما تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أخرجوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله ولي ولا نصير. Ulang lagi nak. Qala Nuhur rabbi la tadhar. Qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya, bagus. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Hilmi perempuan atau laki-laki suaranya? Kak Ridho ragu. Apa Ustaz? Hilmi perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh iya, maaf Kak Ridho ya. Agak ragu suaranya. Masya Allah ya, agak. Namanya Silmi ya Ustaz. Oh, Silmi. Ya, jazakallahu khairan. Maaf ya. Kak Ridho ya. Ya, jazakillahu khairan. Bacaannya bagus ya. Hafalannya juga sudah lancar. Ya, silakan diulang-ulangi terus baca hafalannya, kemudian usahakan bulan Ramadan ini nambah 1 juz lagi. Oke? Ya. Ya, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Ya, baik. Ya, Masya Allah ya, bacaannya bagus, Silmi ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan keluarga beliau, orang tua juga orang beliau yang sudah mendidik beliau untuk menghafal Al-Qur'an. Baik, kita lanjutkan ke penelpon berikutnya. Sebelum ya kita akan masuk ke pertanyaan yang menjawab ya, pertanyaan yang berhubungan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa? Umar. Umar di mana, Nak? Di Pekanbaru, Masya Allah ya. Umar udah kelas berapa? 1 Ustaz. Kelas 1 apa? 1 SD. Ya. Iya. Udah berapa juz hafalannya? Umar udah berapa juz hafalannya? 1 Ustaz. Ya, baik ya. Silakan baca surah An-Nas ya, Umar. Tafadhal. Iqra surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terus? Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Ilahin nas. Ulangi. Min syarril Min syarril waswasil khannas. alladzi Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Umar ya. Masya Allah. Ya, jazakallahu khairan Umar. Ya, baik. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan untuk interaktifnya. Kita akan masuk ke pertanyaan ya. Kita akan berikan pertanyaan ya, 2 pertanyaan bagi siapa yang mampu untuk menjawabnya. Insya Allah kita akan berikan hadiah nantinya. Baik, pertanyaan pertama ya, adik-adik silakan yang mau menjawab hubungi nanti di telepon ya yang sudah tertera di layar televisinya ya. Pertanyaan berhubungan dengan apa yang kita kisahkan di awal tadi, yaitunya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, sebutkan ya 3 dari keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Sebutkan 3 saja. Ya. Kak Ridho tadi sudah sebutkan 5. Ya. Dari keutamaan Abu Bakar. Silakan bagi yang mau menjawab pertanyaan ya, kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Nak? Dengan Rara di Padang Panjang, Kak. Rara di Padang Panjang. Ya, Rara di Padang Panjang. Padang Panjang itu di Sumbar itu ya? ya. Wah, Masya Allah. Rara udah kelas berapa? Kelas 6, Kak. Kelas 6 ya. Udah berapa juz hafalannya? 2 juz. 2 juz ya. Ya, silakan sebelum menjawab pertanyaannya, Kak Ridho beri kesempatan dulu untuk membaca surah An-Nas ya. Silakan baca dulu surah An-Nas, kemudian jawab pertanyaannya. Ya. Ya, silakan dulu baca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, Iya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. iya, Masya Allah. Jazakillahu khairan ya. Berapa juz hafalan tadi Rara? 2 juz ya? Ya, Kak. Juz berapa saja? Juz 30 sama juz 29. Iya. Sebelum menjawab pertanyaan yang Ustaz pertanyakan tadi, Ustaz mau mendengar Rara membaca atau melanjutkan bacaan dari Kak Ridho. Boleh? Insya Allah boleh. Ah, ya. Lanjutkan ya bacaannya. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ya, lanjutkan nak dengan hafalannya. Humul ladzi Lupa, Kak. ya lupa, masya Allah ya, nggak apa-apa ya. Itu kira-kira surah apa? Surah apa kira-kira? Hmm, Surah Jin ya, surah Jin. Ya, ya memang surah itu agak surah Jin. Lupa Ustaz. Bukan di juz 29, afwan ya, itu di juz 28. Itu bukan surah Jin ya, tapi surah Al-Munafiqun ya. Maaf ya, pertanyaannya itu di juz 28. Baik, sebelum ini nanti kalau masih ada waktu, Ustaz kasih pertanyaan lagi untuk melanjutkan ayat. Yang tadi bukan di juz 29 tapi di juz 28 ya. Sedangkan Rara baru hafal juz 30 dan 29 ya. Iya. Baik, silakan baca atau jawab pertanyaan Ustaz tadi. Sebutkan tiga ya, keutamaan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. yang pertama, sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, Diajak Rasulullah pergi hijrah bersama Rasulullah, tetapi sahabat yang lainnya pergi duluan. Masya Allah ya, beliau yang dipilih oleh Rasulullah untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang dicintai Rasulullah. Beliau adalah yang laki-laki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, masya Allah, jazakillahu khairan. Selamat nak ya, nah, dapat hadiah ya. Nanti di WA kan alamat lengkapnya ya ke nomor yang di belakangnya itu 32 kalau tidak salah ya. Ya, yang nomor WA itu ya. Ya baik, sebelum kita akhiri dengan Rara, Kak Ridho ingin mendengarkan bacaannya nih. Melanjutkan bacaan di juz 29. Boleh ya? Masih boleh ya? Insyaallah. Ya, masya Allah, barakallahu fiik ya. Silakan lanjutkan bacaan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Silakan, Dek Rara. Enggak. Ya nggak apa-apa ya. Jazakillahu khairan, tapi hadiahnya tetap ya. Karena pertanyaan menyambung ayat itu tidak ada hadiahnya. Ya, tapi pertanyaan tadi insyaallah Dek Rara tetap dapat hadiah. Nah, namun nasihat Kak Ridho, tambah hafalannya, kuatkan hafalannya, kemudian tambah hafalannya ya. Iya, baik ya. Jazakillahu khairan ya. Barakallahu fiik ya. Ahsanti. Naam. Assalamualaikum. Baik, ya masya Allah ya. Ya, Dek Rara yang ada di Padang Panjang ya. Padahal bacanya tadi masya Allah ya. Kita pemirsa juga ingin mendengarkan ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini agak sulit ya. Agak sulit. Ya. Kalau bisa agak sulit sedikit ya. Kak Ridho ingin bertanya ya, yang bisa menjawabnya dan membacakannya akan mendapatkan hadiah. Yang kedua adalah sebutkan ayat ya, bacakan ya ayat dan di surah berapa, ayat keberapa ya, keutamaan dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, yang pertama masuk Islam. Ya. Silakan, siapa yang bisa
menjawabnya. Wah, tidak ada yang berani menjawab ini. Ya, silakan. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, ayatnya berbunyi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Silakan, siapa yang bisa melanjutkan? Ya, Masya Allah, ada ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Nadia. Nadia. Iya. Nadia di mana? Waalaikumsalam. Nadia. Di mana? Di Karawang. Di Kerawang ya. Tafadhal. Nadia udah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 ya. Ya, silakan lanjutkan. Ya, silakan ya. Silakan. Mau baca surah An-Nas dulu? Silakan baca surah An-Nas terlebih dahulu, kemudian baru jawab pertanyaan dari Kak Ridho. Ya, Nadia. Ya, silakan baca surah An-Nas dulu. Nadia fokus mendengarkan suara Ustadz di telepon ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, coba ulangi Nadia. Lambat-lambat bacanya ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, silakan. Qul a'udzu birabbin nas, Ya. malikin nas, Ilahin nas. Silakan. Ya. Silakan nak baca. Ilahin nas. min syarril Nah, ulangi lagi, ulangi. waswasil khannas, Ulangi lagi. Coba perhatikan. yuwaswisu fi sudurin nas. Iya, Masya Allah. Satu ayat ya, satu ayat ulangi lagi setelah Kak Ridho baca. Min syarril waswasil khannas. Ulangi. Min syarril Min syarril waswasil khannas. Iya, Masya Allah. Jazakillahu khairan. Ya, silakan jawab pertanyaannya. Silakan lanjutkan ayat tentang keutamaan orang-orang yang pertama masuk Islam ya. Orang terdahulu yang paling pertama masuk Islam. At-Taubah 100. Atau baik 100. Ayatnya apa bunyinya, Nak? Gak apa Ustaz? Enggak dapat ya. Ya. Pertanyaannya sebenarnya adalah tentang ayatnya itu ya. Bunyi ayatnya. Ya, coba ikuti Ustaz. Was-sabiqunal awwaluna Wasabiqu awwaluna minal muhajirin wal ansar. minal muhajirin wal ansar Walladzina taba'uhum wallazi attaba'uhum bi ihsanin bi
bisanil radhiyallahu anhum wa radu an. radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum Wa adda lahum wa a'adda lahum wa a'adda lahum jannatin tajri jannatin tajri tahtahal anhar tahtahal anhar anhar khalidina fiha abada khalidina fiha abada. dzalikal fawzul azim. Zalikal fawzul azim. Naam, ahsanti, barakallahu fiik ya. Masya Allah, jazakillahu khairan. Ya, insya Allah juga dapat hadiah ya. Surah At-Taubah ayat 100 ya. At-Taubah ayat 100. Silakan nanti Nadia yang berada di Karawang, mohon kirimkan alamat lengkapnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa berikan hadiah. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, kita sudah sampai di perujung waktu kita. Ya, jazakumullahu khairan kepada adik-adik yang berada di rumah yang sudah mengikuti kegiatan kita ini. Masya Allah, berbagai daerah tadi di Rantau Perapat, dari Pekanbaru, dari Kerawang, dari Balikpapan ya, yang sudah mengikuti kegiatan kita. Semoga adik-adik sekalian masa-masa yang sulit ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana tahu doa adik-adik yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik ya, anak-anak yang masih bersih, belum melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketuk pintu langit, ya Allah ya. Angkatlah wabah corona ini dari negeri kami ya, agar kami kembali bisa untuk bersekolah, agar kami bisa berjumpa lagi dengan kawan-kawan, bermain di sekolah ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya di tengah malam ya, setelah sholat tarawih di rumah bersama abi dan uminya, kita berdoa kepada Allah. Kemudian jangan lupa terus berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang ya, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Ada yang tahu doanya? Ada yang tahu doa pagi? Kalau kita baca itu 3 kali, maka kata Rasulullah dia akan aman sampai sore harinya. Kalau dibacanya sore hari, dia juga akan aman sampai pagi harinya. Ya, diantaranya ayat-ayat pagi petang itu yang masya Allah, yang kata Rasulullah siapa yang baca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Ya, coba adik-adik ulangi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Ya, ini kita baca ya, juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan lupa terus kita baca pagi dan sore harinya, sehingganya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara adik-adik ya, orang tua adik-adik atau abi sama uminya dan keluarga yang lainnya terkena oleh wabah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kemudahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Baiklah adik-adik, kita tutup kegiatan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kesempatan bagi kita untuk kembali berjumpa di pekan yang akan datang setiap hari Sabtu jam 10 ya. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.